Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan eksistensialisme ya, yang mungkin terbatas oleh seorang tokoh yang bernama Jean-Paul Sartre. Kira-kira ini saya akan mulai dari riwayat hidup singkat dari Jean-Paul Sartre itu sendiri ya. Jadi Jean-Paul Sartre sendiri itu lahir pada 21 Juni 1905 di ibu kota Prancis, Paris ya. Sebetulnya Sartre sendiri ini lahir dari keluarga yang sedang-sedang saja. Tapi bisa juga dikatakan sebagai seorang yang tidak lahir dari keluarga biasa-biasa saja, karena di beberapa jurnal itu disebutkan bahwa Sartre ini lahir dari seorang kapten perwira angkatan laut gitu. Cuman ketika itu mungkin takdir juga berkata lain, Sartre belum sempat ketemu dengan ayahnya, justru meninggal dalam kurun waktu lahir 15 bulan lah kira-kira seperti itu. Nah setelah itu Sartre ini diasuh oleh kakeknya gitu, yang menggantikan posisi ayahnya gitu. Kebetulan biografi dari kakeknya sendiri itu adalah seorang guru bahasa dan pengarang buku bahasa Jerman. Jadi wajar Sartre itu banyak terdidik sehingga dia juga menciptakan banyak karya. Tapi di sisi lain sebenarnya Sartre sendiri juga termasuk orang yang cacat secara fisik ya. Dalam tanda kutip, artinya mental Sartre sendiri ketika dia tinggal ayahnya itu mempengaruhi mental, sehingga orangnya sering murung, menyendiri, dan pokoknya hal-hal yang membuat dirinya lebih tenang itu jadi dia lakukan gitu, dan itu terjadi ketika dia sudah sedang menyendiri gitu. Nah, kira-kira gitu Sartre itu. Nah, jadi guru-guru Sartre itu sebenarnya juga sedang mengakui kalau Sartre itu adalah murid yang sangat cerdas gitu. Tapi teman-temannya mengolok-olok dia gitu. Jadi mengojloki gitu. Ya, biasalah ketika anak remaja ketemu dengan anak remaja kan sering digojloki gitu. Nah, mungkin itu yang mempengaruhi juga sikap dari psikis Jean-Paul Sartre. Jadi wajar juga ketika sekitar tahun 1924 ini sampai 1926 Sartre itu masuk ke perguruan tinggi École Normale Supérieure, yang mana di kampus ini sebenarnya sangat selektif gitu. Karena dia anak cerdas, akhirnya dia masuk ke dalam salah satu fakultas ini. Dia lulus tahun 1926. Setelah itu dia melanjutkan untuk menjadi dewan guru. Dia mengikuti ujian dewan guru pada tahun 1928. Tapi sayang Sartre sendiri itu gagal. Nah, setelah itu dia ikut lagi ujian pada tahun berikutnya, tahun 1929 ya. Nah, dia lulus dengan predikat terbaik sebagai seorang dewan guru. Sartre ini sebenarnya pada tahun 1931 sampai 1933 dia mendapat jabatan sebagai seorang guru besar. Tapi dia melepaskannya pada tahun 1933. Lalu dia memilih untuk melanjutkan studi di Berlin. Nah, baru di sana dia bertemu dengan Husserl ya. Husserl ini orang yang melahirkan teori fenomenologi gitu, yang kemudian ini yang digunakan dalam merumuskan filsafat eksistensialismenya gitu. Sebelum pada akhirnya juga kembali kepada negara asalnya, Paris ya. Lanjut, ini beberapa karya-karya Sartre, tapi saya cuma menulis beberapa bagian saja karena Sartre ini banyak menulis karya-karya ya. Itu sejak tahun 1936 ia mulai menulis karya-karya novelis dan buku-buku filsafat gitu.
Nah, buku-buku karya filsafat yang pertama itu diantaranya ada psikologi imajinasi gitu. Ini yang ditulis di awal-awal tahun 1936 gitu. Ada juga Lanaus. Lanaus ini juga menggambarkan sebuah, ini novel pertama yang dibuat. Jadi ini menggambarkan sebuah keadaan di mana seseorang yang hidup di kota, dia justru memperoleh sikap pesimis gitu, muak dengan keadaannya gitu. Jadi Lanaus ini bisa dikatakan muak gitu dalam bahasa Prancis gitu. Juga ada Lemur, ini kumpulan cerita-cerita pendeknya. Nah, dari ini saya cuma mengutip 3 aja ya, tapi di gambarnya 2. Karya ini ditulis pada masa-masa menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 gitu. Jadi ketika itu masyarakat Prancis itu apa ya? Masyarakat Prancis itu sangat gagap gitu. Artinya mereka itu membutuhkan ketahanan nasional. Karena pada waktu itu juga pada tahun 1940 Prancis itu dijajah oleh bangsa Jerman gitu. Yang kita kenal sebagai bangsa yang memiliki ideologi fasis gitu. Nah, Prancis itu dijajah di situ. Nah, pengaruh sastra di situ mulai nampak gitu. Kira-kira tergambarkan di sini. Jadi pengaruh pemikiran Sartre terhadap Prancis khususnya dan Eropa secara umum itu digambarkan oleh Hadi Wijono pada tahun 1940 ketika penjajahan Jerman. Runtuhlah segala cita-cita orang Prancis, di mana-mana yang ada hanya ketidakpercayaan, kepahitan, keraguan terhadap tertib negara yang begitu cepat runtuh. Akan tetapi di lain pihak, semua rakyat di masyarakat Prancis itu sehati untuk mengusir musuh. Pada saat itu memang fasis itu musuhnya. Agar supaya rakyat memiliki semangat ketahanan nasional. Di samping diperlukan suatu pandangan dunia yang kuat. Nah, disitulah rakyat Prancis merasa dibekali atau diberi alat oleh Paul Sartre gitu. Di saat itu hingga 1943 barulah Sartre ini menjadi orang yang sangat berpengaruh di Eropa gitu. Dia memberikan alat kira-kira begini gambarannya. Manusia tidak mempunyai sandaran keagamaan dan tidak dapat mengandalkan kekuatan di luar dirinya. Jadi manusia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, oleh sebab itu masyarakat Prancis ini merasa percaya ketika dibangun psikisnya oleh Sartre. Jadi mereka meyakini bahwa kekuatan kita sendirilah sebenarnya yang akan menentukan nasib kita ke depan dan menentukan nasib Eropa secara umum gitu. Kan kita juga sering tahu tuh kan bahwa gimana dulu ketika Perang Dunia yang dikuasai oleh Jerman, fasis dengan sekutunya Italia, dan di Asia juga ada Jepang ya yang juga masuk ke negara kita. Itulah diberi kepercayaan sama Sartre gitu, sehingga mereka mengembalikan kepercayaan dan menyelesaikan Perang Dunia Kedua gitu. Kira-kira begitu cerita singkat dari perjalanan Jean-Paul Sartre gitu. Mungkin sekarang kita akan masuk ke eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre itu sendiri. Ini ada pertanyaan, what is eksistensialis? Apa itu eksistensialisme? Kalau diurut sebenarnya Sartre ini menjadi yang terbelakang dalam merumuskan dan menyempurnakan filsafat eksistensialis gitu. Karena sebelumnya ada beberapa tokoh yang juga mempengaruhi pemikiran Jean-Paul Sartre gitu. Tapi karena Jean-Paul Sartre sekarang dibahas duluan, jadi mungkin ada baiknya kalau dibahas juga. Jadi menurut apa itu eksistensialisme? Jadi eksistensialisme itu merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Nah,
Metode yang dipakai oleh Jean Paul Sartre ketika membangun eksistensialisnya itu adalah metode yang dibangun oleh Husserl ya. Saya lupa nama lengkapnya itu siapa, tapi Husserl itu. Dia yang merumuskan fenomenologi gitu. Di mana dia mengakui bahwa sebenarnya manusia itu bukan objek, melainkan subjek itu. Dari subjeknya dia memiliki sebuah kesadaran yang artinya ini yang akan menentukan nasib manusia ke depannya gitu. Itu yang menjadi titik tekan itu, metode yang dipakai oleh Jean Paul Sartre gitu. Eksistensialisme ini adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealis. Jadi materialisme dalam pandangannya terhadap manusia itu juga termasuk benda dunia. Manusia itu materi, manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Kira-kira kan bisa direka-reka gitu. Jadi Karl Marx selaku perumus dari filsafat materialis itu menganggap bahwa manusia bisa menangis, manusia bisa marah, manusia bisa kira-kira yang terbangun secara emosional itu bukanlah perilaku yang seutuhnya timbul karena dia sebagai seorang subjek, bukan, tapi sebaliknya gitu. Itu hanya sebagai hiasan saja gitu. Karena manusia itu juga objek gitu. Sama dengan benda-benda yang lain. Nah ini yang sebenarnya dikritik oleh Jean Paul itu. Dan Jean Paul sendiri itu sebenarnya bukan mau merumuskan filsafat eksistensialis pada awalnya ya. Tapi melainkan mengkritik filsafat-filsafat, aliran-aliran filsafat yang terdahulu gitu. Aliran-aliran filsafat tradisionalis ketika berbicara tentang hakikat manusia itu sendiri. Termasuk juga idealisme. Idealisme itu beranggapan bahwa manusia hanya sebagai subjek gitu, atau hanya sebagai suatu kesadaran gitu. Gimana kita menggambarkan sebuah idealisme? Gak bisa kan ya? Karena emang ini dunia ide gitu, yang pertama kali digagas awal-awal atau sering kita kaji juga. Plato itu salah satu tokoh besar dalam mengembangkan filsafat idealis gitu. Jadi menurut Plato manusia itu ini sebenarnya agak sulit ya. Sebenarnya menyiksa emang kalau filsafat itu ya. Tapi lebih tersiksa kalau kita gak mau mempelajari gitu. Saya agak lamban sebenarnya. Jadi kalau menurut Plato itu yang ada dalam ide itu sebenarnya dunia nyata gitu. Sekarang kita itu hanya membaca bayang-bayang saja gitu. Contoh sederhananya ya. Ketika kita membicarakan hewan, berarti kan banyak gambaran yang masuk kan di sana kan. Ada kucing, ada harimau, ada ular dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya itu hanya bayangan katanya Plato. Ketika kita menemui kucing berjalan lalat hinggap di sini, itu hanya bayangan gitu. Kalau kita berpikir tentang hewan, nggak nampak hewan itu. Hewan itu masih belum selesai kan? Berarti hewan itu secara tidak langsung hanya ada di dunia pikiran kita, di dunia ide gitu. Hewan gitu. Ya udah, hewan itu hanya sebatas hewan yang di angan-angan kita gitu. Kita nggak bisa menerjemahkan ke dunia yang materialis ini gitu. Gitu. Kalau kita mau menggambarkan idealisme nggak bisa gitu. Hewan seperti apa? Nggak bisa kan? Jadi hewan tuh hanya ada di pikiran kita. Kira-kira begitu katanya Plato. Nah ini sebetulnya yang juga dikritik oleh Jean Paul ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa eksistensialis itu tidak hanya menjadi jalan keluar karena bertolak dari cara berada manusia yang utuh gitu. Yang mana di satu sisi bukan hanya sebagai objek material seperti kata materialisme gitu. Dan di sisi lain juga bukan hanya kesadaran sebagaimana pandangan idealisme gitu. Melainkan sebagai subjek yang menghadapi dunia, sadar akan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang dihadapinya gitu.
Jadi semua itu satu kesatuan yang nggak bisa terpecahkan gitu. Jadi kalau materialisme nggak menerima idealisme sebagai autokritik terhadap idealis, eksistensi ini malah mengkritik dua-duanya gitu. Karena mereka justru ingin menjelaskan bahwa manusia itu begini gitu. Padahal itu nggak bisa dijelaskan katanya Jean Paul Sartre gitu. Ya, ya, eksistensialisme itu merupakan aliran filsafat yang bersifat teknis, yang terjelma dalam bermacam-macam sistem, di mana sistem yang satu itu berbeda dengan yang lain. Pokok pemikiran eksistensialisme adalah manusia, di mana manusia mampu berada untuk menjadi dan eksis di dunia ini. Filsafat yang pada dasarnya adalah ontologi, oleh karenanya filsafat eksistensialisme mempertanyakan mengapa manusia ada dan berada. Siapa manusia itu dan untuk apa manusia ada dan berada. Nah, pusat perhatian eksistensialisme inilah adalah persoalan manusia yang dilihat dari sudut pandang cara berada. Eksistensialisme dengan demikian berbeda dengan Marxisme meskipun keduanya sama-sama membahas persoalan manusia. Akan tetapi bahasan Marxisme itu lebih fokus pada persoalan sosial dan ekonomi. Jadi materialisme itu sebenarnya juga fokus pada objek bagaimana manusia itu sendiri ya. Tetapi mereka itu justru lebih mementingkan apa ya, pola kehidupan dalam sistem sosial dan ekonomi gitu. Tapi kalau eksistensialis ini dia murni keinginan dari manusia itu gimana gitu. Jadi keseluruhan yang utuh gitu. Bukan hanya dalam suatu sub atau hal-hal yang seperti ingin dicapai oleh Marxis itu. Antara lain antara sosial dan ekonomi gitu. Ada beberapa poin yang dijabarkan oleh pemikiran Jean Paul ya. Jadi eksistensi itu mendahului esensi. Adanya manusia sebagai subjek berkesadaran bukannya mengutamakan esensi atau hakikat yang berlaku dalam diri manusia gitu. Di manusia sebagai yang berkesadaran memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berkesadaran. Manusia itu nggak bisa disamakan dengan benda gitu. Nah ini kemudian yang menjadi otokritik terhadap materialis gitu. Jadi mereka menyamakan manusia itu dengan benda-benda. Nah ini dipisahkan sama Jean Paul gitu. Jadi, bagaimana dia cara memisahkan gitu? Jadi benda itu hanya bisa dikatakan ada gitu. Dia gak tahu cara memfungsikan dirinya itu seperti apa gitu. Tapi kita sebagai subjek mengamini terhadap suatu benda tadi, bahwa katakanlah pisau gitu. Pisau ini kan kita langsung berbicara esensi gitu. Jadi kalau benda itu langsung nampak esensinya apa gitu. Kira-kira apa? Korek gitu kan. Korek itu kan apa yang menghidupkan api lagi. Esensinya kan itu. Nah, kalau manusia itu nggak bisa ditanya esensinya gitu. Makanya manusia itu sebenarnya nggak terikat sama apapun gitu. Dia bebas atas penilaian-penilaian yang ia kemukakan sendiri gitu. Kalau benda itu hanya dapat dikatakan ada, tapi kalau manusia itu dia berada. Dia mencari apa eksistensi yang muncul dari dirinya sendiri gitu. Kalau manusia itu sering apa? Sering memberi makan, sering membantu orang lain, maka eksistensi manusia yaitu dia sering memberi gitu. Kalau katanya Ustadz Farudin Faiz itu begini, lebih baik orang itu memberi walaupun dia dikatakan sebagai seorang yang apa? Apa biasanya kalau dalam politik itu kalau orang memberi itu pencitraan ya. Jadi kalau katanya Ustadz Farudin Faiz,
Eh, tak pikir lagi ya. Ya pencitraan. Nah, seseorang itu lebih baik memberi dan dikatakan sebagai orang yang pencitraan. Itu justru lebih baik. Karena itu yang akan nanti membentuk eksistensi dirinya gitu. Daripada kita tidak memberi dan justru mencelah, mencemooh dari orang yang memberi gitu. Nah, pada akhirnya yang membentuk eksistensi seseorang yang mencela tadi ya seperti itu yang ditimbulkan gitu. Jadi kalau dia selalu mencela orang lain yang memberi, ya eksistensi yang didapatkan ya begitu gitu. Jadi orang ini tukang ngeritik gitu. Tapi sebetulnya nggak ada sesuatu yang dihasilkan tuh. Maka lebih baik kita dikatakan seorang yang pencitraan, tapi kita memberikan sesuatu gitu. Lambat laun sebetulnya ini akan terkikis gitu. Pola-pola kita pencitraan karena keseringan. Contoh ketika kita melihat dulu Atta Halilintar gimana? Bukan muak ya. Sorry. Ini kan kira-kira lah gini. Saya sebelum kenal siapa itu Atta Halilintar, ini kok sering dibicarakan gitu. Ternyata ya kerjanya gitu. Tapi saya pikir dia bagus. Nah ini kan saya ada di posisi kedua tadi kan mencela kan ya. Nah ini sebenarnya eksistensi yang nggak baik bagi saya gitu. Tapi mau gimana lagi kan ya. Persoalan bagaimana kita menilai seseorang itu kan juga bebas gitu kan ya. Jadi lambat tahun malah banyak simpatisan kepada siapa? Kepada Atta Halilintar itu kan ya. Banyak orang yang senang kepada dia. Termasuk ya saya sendiri juga senang sekarang gitu. Ketika artinya kan juga lambat laun kan menghilang gitu kan. Dulu dia begini sekarang begini gitu. Ternyata sekarang dia juga mau menghidupkan PSSI gitu kan ya. Bagi pencinta bola mungkin kita bersyukur karena ada Atta Halilintar itu sehingga mau menumbuhkan nilai kita terhadap kecintaan dunia sepak bola gitu. Tapi ini udah jauh sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Ya eksistensi itu mendahului esensi gitu. Manusia itu lahir tidak menerima esensi gitu. Makanya dia harus melakukan sesuatu sehingga dia menemukan eksistensinya itu apa gitu. Itu. Dia gak memiliki nilai yang apa? Yang sudah tertanam gitu. Kayak pisau gitu. Pisau kita akan mengatakan bahwa pisau itu bisa memotong gitu. Nah, esensinya berarti kan fungsi dari benda itu ada, ya kan? Jadi benda itu sudah melekat esensinya, tapi manusia nggak bisa gitu. Karena manusia itu harus selalu bergerak dan berkesadaran atas sesuatu yang akan disadari gitu. Makanya dia bebas memilih kesadaran untuk kesadaran sehingga dia dapat dikatakan seseorang yang berada. Itu. Nah, ini berlanjut ke being and nothing. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Iya, terima kasih Mas. Kira-kira gini. Ada dan ketiadaan. Nah, ini berarti tolak dari cogito ergo sum dari siapa? René Descartes ya. Ya, René Descartes itu dikatakan sebagai seorang bapak filsafat modern gitu, karena dia berhasil merumuskan secara seramapan mungkin ya filsafat itu sendiri ya. Nah, cogito ergo sum. Apa ini artinya? Ah ya, saya berpikir maka saya ada kan gitu ya. Nah, saya berpikir maka saya ada gitu. Ini saya masih berusaha berpikir ya. Kira-kira gini kalau. Jadi cogito itu berarti bahwa dia menyadari akan dirinya untuk melakukan sesuatu sehingga dia dianggap ada gitu. Nah, titik ini yang sebenarnya menjadi poin penting bagi pemikiran eksistensialisme dari Jean Paul, bahwa manusia itu sebagai subjek gitu. Jadi filsafat René Descartes itu meletakkan manusia sebagai subjek gitu, yang mengeluarkan gitu. Jadi dia menyadari sebagai subjek gitu. Jadi pentingnya di situ. Jadi manusia itu bukan objek tapi subjek. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya ada kebebasan manusia.
manusia akan selalu memilih dalam berbuat dan beralih dari satu keadaan ke keadaan lain gitu. Ini bisa dipahami Kak? Coba dijabarkan. Matang hasilnya sebenarnya ya. Ya saya kira nggak usah dijelaskan gitu. Karena sudah matang. Yang terakhir ini dari poin dari pemikirannya Jean Paul itu gini ya. Eksistensialisme dan humanisme. Jadi puncak dari eksistensialisme itu adalah nilai humanis gitu. Manusia ada di dunia itu karena terlempar tanpa ia menghendaki gitu. Kira-kira manusia lahir gitu, dia dalam keadaan terlempar gitu, tanpa sebenarnya dirinya itu menghendaki untuk terlempar tadi. Oleh karena itu manusia memiliki kebebasan mutlak, memilih dan berbuat untuk membentuk dirinya gitu, di samping bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa Sartre itu tidak langsung mengkritik secara penuh aliran filsafat tertentu ya, tapi dia mengkritik pemikiran filsafat tradisionalis yang berusaha menjelaskan tentang hakikat manusia gitu. Karena menurut Jean Paul itu dalam eksistensialismenya manusia itu hakikat manusia itu nggak bisa dijelaskan gitu, nggak bisa dijelaskan gitu, karena manusia itu bukan benda gitu, jadi nilai itu nggak mengikut gitu, jadi esensinya itu nggak tertanam sejak dia lahir gitu. Jadi bagaimana perilaku dia ke depan yang dia menyadari sesuatu untuk hal lain, itulah sebenarnya yang diusahakan dalam filsafat eksistensialisme. Maka kesalahan filsafat-filsafat terdahulu ini menurut Jean Paul ya, bukan menurut saya. Tapi kalau namanya ada pemahaman yang salah dari saya nggak apa-apa gitu. Nanti kita diskusikan gitu. Jadi karena filsafat terdahulu itu berusaha menjelaskan hakikat manusia gitu. Nah itu yang salah menurut Jean Paul. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Saya lempar ke teman-teman untuk diskusi. Cik. Terima kasih kepada pemantik ya, teman-teman sekalian. Cik. Teman-teman ya, pandang saya di sini sebagai manusia. Kalau kita mau bicara eksistensialis ya, artinya bukan sebagai orang yang megang mic atau pembicara atau sebagainya kan kayak gitu sebenarnya. Ini adalah konsep dari eksistensial. Sebenarnya kalau boleh saya berefleksi, eksistensialis itu kajian saya ketika S1. Mudah-mudahan saya masih ingat. Makanya pandang saya sebagai manusia agak harus dituntut benar dan salah. Ada yang dilupakan sebenarnya dalam kehidupan eksistensialis itu. Dulu itu cikal bakal dari eksistensialis memang muncul dari Jerman ya. Akan tapi jika berbicara Sartre dan kawan-kawan, Sartre itu seangkatan dengan Ricoeur, Levinas, kemudian Simone de Beauvoir dan Gabriel Marcel. Gabriel Marcel ini sebenarnya yang menjadi tuan rumah, mungkin tidak populer karena memang tidak mau tidak mau dikatakan eksistensialis, akan tetapi dia orang yang menjadi tuan rumah. Ketika itu namanya itu Friday Next, malam Sabtuan. Dia punya diskusi informal kalau nggak salah 8 orang. Itu diawali dari suatu perdebatan sebenarnya terkait manusia antara ruh dan jiwa ataupun jasad. Makanya awalnya seperti itu. Kan kalau dari zaman-zaman dulu itu kan manusia kan ruh dan jasad kayak gitu ya. Apa ada jiwa, ada. Di eksistensialis itu usang kajian seperti itu. Maka secara basic yang dikritik itu adalah rasionalisme, sehingga nanti disebut filsafat spekulatif, dan kemudian empirisme yang disebut dengan kartesianisme. Sehingga berbicara objek dan subjek itu bagi eksistensialis itu sudah usang. Karena manusia kalau materialisme itu kan objek, bahwa kita benda dunia. Kalau kata idealisme bahwa manusia itu akan bergerak sesuai dengan kesadaran kan, mau semaunya sendiri. Itu gak penting kata
eksistensialis. Yang terpenting itu ketika itu ya. Yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana manusia itu dipandang secara ada dulu. Kemudian makanya punya Rene Descartes itu cogito ergo sum itu kalau dikasih ke anak-anak eksistensialis itu risih gitu. Karena itu spekulatif. Bagaimanapun apa namanya ya? Enggak, bukan bukan masalah itu. Ini terkait filsafat. Secara basic ya, rasionalisme kan karena ini Descartes pencetus rasionalisme. Itu spekulatif. Bagaimanapun hal itu tidak kadang-kadang itu membuat manusia tidak merdeka ataupun tidak bebas. Dengan bagaimana manusia diberikan sesuatu gambaran yang gambaran itu tidak jelas bagi dirinya. Itu cuma teman-teman kayak gini, eksistensialis itu kan ada dua, ada ateis kemudian ada ateis. Lah yang Gabriel Marcel ini yang menjadi tuan rumah karena mungkin dia tidak terkenal karena ateis. Bukan ateis, kan ateis. Dia seorang eksistensialis Kristen. Diskusinya itu setiap malam Sabtu. Seorang kritikus dan kemudian drama. Sama kayak Sartre ini sebenarnya romantisme ya. Kalau kita sebut itu romantisme dalam suatu filsafat. Simon itu juga ikut dalam kajian itu, Ricoeur, Levinas, kemudian Jean siapa gitu satu saya lupa ya, nanti bisa dicek teman-teman. Walaupun ini jarang sebenarnya referensinya, kecuali Anda mungkin nanti bisa kuliah khusus di dalam filsafat. Enggak. Itu sebenarnya kata eksistensialis, cara pandang manusia terhadap kita itu penting. Manusianya yang memandang kita. Biar tidak fungsionalis. Contoh kalau fungsionalis, Anda memandang saya pemegang mic, iya kan? Maka Anda harus diam. Itu fungsionalis. Nah ini spekulatif. Atau kita bisa disebut dengan materialisme. Karena manusia itu adalah objek. Atau kalian ke sini memandang saya sebagai penjual kopi. Itu juga gak bisa kalau dalam eksistensialis. Maka pandang saya secara eksistensi manusia dulu. Sehingga nanti berinteraksinya kan enak. Makanya salah satu kegelisahan eksistensialisme itu adalah terkait teknologi. Bagaimana peran manusia itu lebih didegradasi gara-gara teknologi. Nah, yang menarik sebenarnya untuk didiskusikan nanti terkait kan di dalam yang saya sebut tadi Free Day Next. Apa artinya Free Day Next itu, Faruk? Free Day ya. Jumat malam ya. Dia di dalam diskusinya setiap Jumat malam itu di antara beberapa tokoh ini saling kritik gitu. Sartre dan Gabriel walaupun Marcel ini sebagai tuan rumah dia tidak pernah tidak pernah sepakat dengan, walaupun Marcel awalnya mengakui terhadap eksistensialisnya Sartre dan kemudian dia menolak dengan menulis Mystery of Being, yaitu misteri tentang ada, sehingga dia lebih memilih mempercayai adanya suatu Tuhan. Karena nanti Marcel ini yang dalam dunia eksistensialis yang memberikan dalil atau argumen bahwa Tuhan itu ada secara eksistensialis. Kalau Sartre memang enggak ke situ karena dia maunya ya kayak gitu kan, enggak masalah kan. Cuma jarang memang ini dikaji di dalam filsafat kita terkait beberapa tokoh, walaupun nanti ada Soren itu kan eksistensialis Kristen juga. Heidegger, Karl Jasper itu sebenarnya itu dikaji awal memang kalau kata. Cuma saya tadi yang nggak habis pikir pada seorang pemantik terkait bagaimana Sartre itu mengambil punya konsepnya Rene Descartes. Setahu saya kan dalam semua eksistensialis itu walaupun beda pemikiran semua menolak terhadap rasionalisme secara basic, yang menganggap nanti kebenaran adalah harus diukur dari satu rasional. Itu menolak semua karena makanya bahasanya itu aku ada maka aku berpikir. Kalau di dalam dunia eksistensialis, artinya bukan eksistensi kemudian dipandang secara bahasa kita ya, eksistensi apa, mencari apa biasanya kalau kita mencari terkenal gitu ya, bukan seperti itu. Artinya manusia itu memiliki tempatnya sendiri, akan tetapi kalau dalam dunia eksistensialisnya Marcel itu ada namanya broken world, bahwa dunia ini rusak. Kenapa gak rusak? Semua paradigma yang ada dalam manusia itu sudah bergeser, dan nanti alih-alihnya itu dalam ketika menggunakan suatu pengalaman kita akan kalah pada suatu yang namanya teknologi. Karena di teknologi itu kan lebih
lebih real dalam bergerak, ya kan? Ketimbang manusia. Maka di sini yang sebenarnya eksistensialis ingin menghargai suatu manusia, bahwa manusia itu ada sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Kemudian ada sesuai dengan waktunya. Nah, ini kajian yang nanti saya minta pada pemantik terkait bagaimana Sartre itu memandang suatu misteri yang ada. Karena bagaimanapun itu adalah persepsi Sartre. Kalau kata Marcel itu adalah tipuan dari suatu persepsinya, sehingga ada itu harus seperti ini. Ya sama aja, sama-sama kayak spekulatif, kayak aliran-aliran Rene Descartes maupun materialis bahwa manusia itu adalah benda mati kan kayak gitu. Kan sama saja, manusia tidak menemukan keadaan yang sebenarnya ingin jadi apa kayak gitu kan. Manusia itu kan, kalau dalam yang saya tahu dalam diskusi itu bahwa menolak manusia itu ada ruh, ada jiwa. Nanti kajian-kajian itu nanti itu gak penting, nanti sehingga ada epistemologi apa namanya, lupa saya, realism ya, nanti ada itu di dalam berbicara eksistensialis. Jadi nanti ini mungkin jadi sebagai bahan tambahan kepada teman-teman, seingat saya seperti itu, untuk dijadikan nanti landasan kita berpikir. Eksistensialis ini kan bermuara di Jerman, kemudian kayak Albert Camus itu kan juga diklaim eksistensialis. Nietzsche pun ada yang mengklaim eksistensialis, walaupun kadang dirinya gak mau disebut eksistensialis, karena eksistensialis ini menjadi seakan-akan suatu komunitas diskusi informal yang setiap, kalau di Perancis itu setiap malam Sabtu itu diskusi yang anggaplah tukar gagasan dan tukar pemikiran. Kalau Kierkegaard kan bukan masuk pada eksistensialis Perancis kan, cuma Simon, kemudian Sartre dan Ricoeur dan sebagainya, itu yang saya sebutkan tadi. Intinya itu yang dikritik oleh eksistensialis terkait dalam dunia filsafat. Gampangnya kayak gini. Kalau kita kan dulu kan bicara yang penting esensinya manusia itu begini. Kalau kata eksistensialis bukan seperti itu. Kita balik pengaruhnya bahwa eksistensi itu akan mempengaruhi terhadap suatu esensi. Jadi sederhananya jika saya analogikan, Banu akan hidup nyaman di simposium cuman ketika dia tidak gerah cuman kan ya. Artinya kebutuhan suatu jasa dulu dipenuhi, kayak gak gerah, gak apa namanya, gak suap, baru nanti esensinya dia akan berpikir itu. Beda kalau pakai konsepnya Rene Descartes bahwa aku berpikir maka aku ada. Dia mengabaikan terkait bagaimana kondisi manusia itu sebenarnya ada. Bagaimana kalau dia kayak Baristi cuman keadaannya dijajah cuman. Apakah dia mampu dalam situasi untuk berpikir? Maka dikritik oleh eksistensialis bahwa rasionalisme kalau kita teori terus itu adalah spekulatif, dan kita kalau praktik terus itu adalah kita akan menjadi benda mati atau binatang. Cuma saya gak tahu bagaimana metode berpikir Sartre, nanti mungkin dijelaskan oleh pemantik. Kalau Marcel kan saya tahu dia berangkat dari suatu pengalaman kemudian masuk pada rasional, berangkat dari kehidupan dan menjadi fenomenologi ya, pengalaman dan masuk pada rasional dan menjadi kehidupan lagi, pengalaman lagi. Jadi punya Marcel itu berputar. Cuma Marcel ini memang jarang dikaji di Indonesia, karena bukan hanya di Indonesia, dalam dunia modern memang jarang dikaji karena kita kan sekarang menganut strukturalis, karena mungkin dianggap punya Marcel ini pemikirannya tidak terlalu sistematis, ibaratnya seperti Nietzsche lah dan kawan-kawan itu yang kurang, karena memang susah membaca dari suatu karya eksistensialis itu susah karena sifatnya adalah dramatis, tapi gak mau disebut sastra, itu anehnya begitu. Tapi bahasanya itu bahasa-bahasa, kalau bahasa kita itu bahasa-bahasa satir semua, tapi gak mau mereka dikatakan itu adalah suatu puisi, apa frase, gak ada. Kalau dia ingin mengkritik suatu filsafat yang terdahulu, dia membuat suatu cerpen yang nanti ceritanya itu mengkritik dari pendahulu-pendahulu itu kayak gitu. Sama bagaimana coba kita ambil satu contoh Albert Camus.
dengan absurditas kehidupannya kan. Dia kan memberikan suatu cerita yang bagaimana manusia Sisyphus itu kan, yang menahan batu besar kemudian mati dengan dirinya sendiri kan ada batu kan. Dia berjuang tapi karena perjuangannya dia mati. Itu kan punya. Jadi dia buat seperti itu kan, banyak kan karya Sartre kan awalnya muak itu dari karya-karya cerita sebenarnya, karya-karya sederhana. Kayak saya menceritakan, mengilustrasikan firman cuman yang setiap hari dia mahasiswa berangkat kuliah begini begitu. Itu saya ceritakan dengan keadaan. Kemudian satir-satir di situ ada untuk mengkritik suatu pola pikir yang sebenarnya kita kan sebenarnya eksistensialis ini patut dikaji oleh kalangan-kalangan mahasiswa S1. Kita sudah beranjak lagi dari René Descartes, Karl Marx sebenarnya. Kenapa? Karena bahasa yang sering saya dengar dari S1 itu kan memanusiakan manusia. Nah, ini muncul, bahasa itu sebenarnya muncul dari eksistensialis, bukan muncul dari idealisme, bukan muncul dari manusia sebagai subjek. Iya, bukan muncul dari partai politik ataupun lain-lain. Muncul dari pemikiran eksistensialisme yang menjadi titik objeknya itu adalah manusia. Sehingga bahasa kita memanusiakan manusia. Logikanya kayak gini, kalau manusia dituntut subjek itu sama saja objek dia. Kenapa? Karena dituntut suatu sistem yang menuntut dia itu supaya menjadi subjek. Nah, sistemnya apa? Bebas, berupa teori, berupa lingkungan, budaya. Nah, ini juga ditolak oleh eksistensialis. Kalau materialisme, kalau Marx dan kawan bahwa manusia ini kan benda dunia, jadi kita akan diperlakukan secara perbudak terus. Kita akan dibontang-banting atau pakai faktivitasnya Heidegger nanti bahwa kita terpental ke dunia gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini eksistensialis ini saling bertengkar satu sama lain. Kemudian untuk dipahami memang sebenarnya receh ya. Kalau memang dipahami receh tapi dalam banget untuk di dalam betul nanti kajian-kajian ini ke depan ke belakang. Itu yang saya tanya kepada ya ke depan belakang kan kayak gitu. Kalau eksistensialis kayak gitu kan, tidak kanan kiri lah, kita rasional, tidak mau fenomenologi tok gitu. Jadi memang digabung. Saya ingin nanti minta pada pemantik untuk menjelaskan bagaimana Sartre mengukur suatu kebenaran, karena filsafat itu erat kaitannya dengan suatu real atau kebenaran. Karena yang saya tahu punya Marcel Tok itu bahwa kan dia berangkat dari pengalaman kehidupan, kemudian naik kepada rasionalisme, kemudian kembali lagi kepada fenomenologi kehidupan. Kalau punya Sartre itu seperti apa? Karena yang saya tahu Marcel itu kan bertengkar dengan Sartre hanya gara-gara pemikiran, tapi bukan bertengkar kayak anak kecil itu, yang enggak. Artinya apa ya, bahasa kita itu clash ya, saling tukar gagasan lah, istilahnya tukar gagasan. Nah, itu yang ingin saya angkat dari sejarah, biar tidak hanya ketemu bahwa Sartre ketemu Husserl ya, Bernard Husserl atau Bertrand Russell ya, Edmond Husserl ya, biar tidak ketemu Edmond Husserl tapi dia punya komunitas diskusi informal yang setiap malam Sabtu itu, ya itu anggotanya Ricoeur, de Beauvoir, kemudian Marcel, ada Levinas. Itu nanti kalau kalian butuh referensinya nanti harus hubungi saya pribadi karena berbahasa Prancis ya. Ya itu mungkin dari tambahan dari saya sebagai manusia, bukan sebagai pembicara, bukan sebagai guru, bukan sebagai pendengar, dan bukan sebagai manusia. Itu yang diinginkan oleh eksistensialis. Jadi saya memandang Mas Ariel ya sebagai manusia aja. Saya memandang Banu sebagai manusia, bukan kameramen. Memandang Mbak Disti ya sebagai manusia, bukan objek kepuasan. Memandang Firman sebagai manusia, bukan fungsionalis. Kayak saya harus hormat kepada Faruk mentang-mentang dia jadi bupati, enggak. Saya tetap memandang Mbak Bupati, Pak Jokowi itu walaupun beliau sebagai presiden, saya tetap memandang dia sebagai manusia. Kalau masih memandang dari profesinya berarti memandang secara fungsi. Nah, ini yang dikritik oleh eksistensialis, tidak ada keadilan berpikir di antara kita ketika nanti terjebak pada di luar pandangan kita bahwa ini adalah manusia. Banu memandang saya sebagai senior semua, dan Firman memandang saya sebagai juniornya. Ini nggak bisa. Kenapa? Ini fungsional, nanti membunuh. Maka ketika ada mahasiswa masih ada menganggap dosen menjadikan mahasiswanya muridnya, bahasanya manusiakan manusia, itu kalau dalam eksistensialis itu bullshit, atau kita bacot lah bahasa kasarnya kayak gitu ya. Karena nggak bisa seperti itu kan.
Kan iya. Seandainya Mas Aril ini memandang saya sebagai Raden, maka dia akan sendikodau, kan seperti itu kan. Gak ada manusianya di mana gitu. Sedangkan manusia itu biarkan dia ada tanpa dituntut menjadi objek dan subjek, biarkan ada dulu dia. Seperti apa? Sesuaikan dengan tempatnya. Jadi kalau dia mandang saya sebagai pemilik kopi, ya setelah ngopi dia pergi, kan kayak gitu kan. Tidak ada suatu interaksi. Nah, kalau dalam buku-buku eksistensialis itu pernah didramakan cerita, kita pernah ke stasiun kereta enggak? Yang sekarang kan ada itu. Kalau di Indonesia sekarang, kalau di Prancis itu sudah dulu, mungkin kita memang agak lambat ya. Kan ada kalau tiket itu kan langsung masuk keluar di satu mesin. Lah, itu yang dikritik oleh eksistensialis. Nanti manusia akan seperti itu, hanya mengeluarkan tiket. Kan dijaga itu, penjaganya hanya diem kayak gini kan. Jadi itu antara benda atau objek atau itu subjek. Itu yang dikritik oleh eksistensialis. Ayo kembalikan manusia itu kepada manusia itu secara utuh kayak gitu. Ya nanti pemantik yang bertanggung jawab terkait metode pemikiran dari Sartre. Karena tugas pemantik kan, saya memandang pemantik ini sebagai fungsional, saya beralih keluar lagi dari eksistensi, saya masuk pada poststrukturalis. Jadi itu dari saya. Mohon maaf, pandang saya sebagai manusia ya teman-teman. Jangan pandang sebagai kucing ataupun jangan pandang sebagai dewa. Itu dari saya, maaf kalau ada beberapa kesalahan itu. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya cukup menarik ya dari tambahan yang disampaikan oleh temannya depan barusan itu. Saya melepaskan diri dari fungsionaris. Saya pikir dia teman ya, karena dia turut terlibat dalam diskusi kali ini gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri nangkap untuk mencari persoalan yang ada, sebenarnya saya pikir barusan sudah terjawab sendiri gitu. Jadi filsafat itu sebenarnya untuk menjawab sebuah persoalan yang kita temukan gitu. Jadi bagaimana barusan teman yang di depan ini justru menganggap saya sebagai fungsionaris. Artinya dia udah keluarkan dari eksistensia. Jadi eksistensi itu nggak bisa dipakai lagi dia untuk menjawab persoalan ini. Artinya apa? Dia berusaha mencari aliran filsafat lain sehingga mempersoalkan gitu. Nah, sedangkan eksistensialisme itu sendiri ya juga sudah dijelaskan gitu. Kalau mau dibilang barusan apa yang disampaikan juga termasuk sebagai sebuah yang sangat dramatis, iya benar gitu. Karena memang pada awalnya gitu. Jadi pertama-tama saya sering kali berbicara itu dan ini selalu saya ulang-ulang gitu. Karena ini sangat esensi gitu, sangat substansi gitu. Jadi seseorang itu nggak bisa kita baca hanya begitu saja gitu. Tapi seseorang itu perlu kita baca seutuhnya gitu. Artinya apa? Manusia itu ribet, muter di pikiran. Jadi eksistensialisme sendiri sebetulnya ya wajar-wajar saja kalau mau dibilang sebagai yang sangat dramatisir gitu. Karena emang pada awalnya dia bukan lahir untuk Jean Paul ya, untuk Jean Paul sendiri. Dia ada bukan untuk menyempurnakan dari filsafat eksistensialis, bukan. Tapi dia mengkritik karena pada saat itu dunia yang digeluti oleh Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua, itu penilaian terhadap manusia itu hanya sebatas objek gitu. Makanya fungsi dari eksistensialisme itu adalah ya humanis itu, titik paling akhir gitu. Jadi ia berusaha mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik gitu. Sehingga dari usahanya menjadi makhluk yang unik, dia bebas untuk melakukan apapun gitu. Benar juga kalau eksistensialis itu sangat resah ketika ada teknologi gitu. Karena ini sebuah pergeseran nilai gitu. Di mana fungsi manusia gitu. Nah, saya kira eksistensialisme itu untuk menjelaskan hal itu gitu.
Lebih-lebih Jean Paul justru malah menyempurnakan aliran eksistensialisme itu sendiri gitu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan Cogito ergo sum gitu? Nah, maksud saya titik yang bisa kita fungsikan ketika dia berbicara soal ada dan ketiadaan. Jadi manusia itu dari filsafat Cogito ergo sum itu apa slogan yang sangat populer sebenarnya. Nah, itu memfungsikan bahwa manusia itu bukan sebuah objek gitu, melainkan sebuah subjek gitu, yang dimulai dengan menimbulkan sebuah kesadaran gitu. Dia memiliki sebuah naluri untuk sadar karena dia sebagai subjek yang berputar menilai objek gitu, menilai sebuah dunia gitu. Makanya aku berpikir, maka aku ada. Nah, letaknya itu di situ gitu. Jadi fungsi subjek manusia itu ada gitu. Nah, inilah kemudian yang membuat Jean Paul itu apa ya? Mengambil juga poin penting dari slogan tadi gitu. Dan juga ini tadi yang belum saya ucapkan bahwa manusia juga itu nggak bisa terlepas dari apa ya? Dari bagaimana kehidupan sebelumnya gitu. Artinya apa? Jadi kalau kita lihat latar belakang dari Jean Paul ini adalah seorang anak yang cacat secara fisik, dia sering dibully sehingga mental dia rapuh gitu. Makanya dia mengusahakan bahwa ini ada sebuah kritikan terhadap filsafat tradisionalis gitu. Sehingga apa? Sehingga manusia itu harus memunculkan eksistensialis gitu. Eksistensi bahwa dia adalah makhluk yang unik, dia memiliki nilai yang dia usahakan atas kesadarannya tadi gitu. Makanya eksistensialisme itu puncaknya dia adalah untuk memfungsikan dirinya sendiri gitu. Sehingga dari situ dia dianggap sebagai manusia yang ada gitu. Kira-kira begitu loh. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman. Konsep mungkin iya. Karena emang cukup luar biasa tadi ya. Enggak mungkin nanti didiskusikan ya karena enggak apa-apa. Yang 5 itu enggak. Karena kayak gini ya Mas Faiz ya. Eksistensialisme itu sangat sebenarnya kan berangkat dari suatu kajian individu sebenarnya. Iya kan? Ketika berbicara individu memang tidak pernah lepas dari manusia. Maksud saya tadi minta metode terkait bagaimana mengukur suatu kebenaran punya Sartre. Kalau punya yang lain kan mungkin saya sudah sedikit tahu kayak gitu. Yang saya tanya itu punya Sartre itu gimana gitu metode dalam mengukur kebenaran. Kenapa saya katakan bahwa Sartre itu menolak keras terhadap René Descartes rasionalisme terkait Cogito ergo sum? Karena itu spekulatif Mas. Artinya apa ya? Bagaimana spekulatif itu artinya kita tidak bisa membuktikan bahwa apa yang ada di dalam ide manusia itu bahwa itu benar-benar adanya. Semua bisa imajinasi. Sekarang Mas Aril bisa berimajinasi bahwa besok akan terbang. Mbak Winda bisa berimajinasi begini-begini. Kalau dalam konteks ilmiah, kita sering disodorkan dengan berbagai teori ya. Kalau bahasa Nietzsche, teori itu adalah bahasa langit sehingga sulit dipahami oleh makhluk bumi, sedangkan manusia adalah makhluk bumi. Kan bahasa satirnya kan seperti itu. Maka kita sering dengar bahasa dalam dunia filsafat ada istilah negasi apa yang dipunya. Mohon maaf saya tidak mengkritik suatu pemikiran aliran tertentu kan seperti itu. Ada yang kemudian bahasanya itu kan bahasa-bahasa tinggi sekali kan kayak gitu. Artinya saya ingin minta metode bagaimana Sartre itu memberikan ketika manusia apa dia mengukur kebenarannya itu diukur secara individu, apa yang muncul dari benaknya atau sesuai dengan fenomenologi. Kalau berangkat dari Marcel tadi kan pertama pengalaman, kemudian dipikirkan, kemudian kembalikan lagi pada suatu
pengalaman, artinya dari fenomenologi kemudian nasionalisme dan fenomenologi lagi kan kayak gitu. Berputar kayak gitu. Lalu kalau punya Sartre itu seperti apa? Toh walaupun punya Marcel itu kan membedakan dua, ada yang tidak bisa kemudian kita raba secara indrawi dan ada kemudian yang kita bisa cerna secara indrawi. Ini ketika berbicara empirisme kan seperti itu. Antara rasionalisme dan empirisme kan sering bertengkarnya di situ kan. Saya menganggap firman ada, kata siapa ada. Ketika saya menganggap bahwa firman ini ada dengan dia berpikir kan repot. Nanti kan ini dianggap benda mati. Mentang-mentang dia gak berpikir dari tadi karena sibuk kemana-mana gitu kan. Pas dianggap gak ada, itu yang dikritik dalam konsep cogito ergo sum. Mentang-mentang Mbak Winda pikirannya kemana-mana nanti saya usir. Kamu gak ada atau saya tendang gitu kan. Gak bisa kan. Dan kemudian dijadikan materialisme cuman. Jadikan benda mati, benda dari dunia bahwa dia juga bisa kita manfaatkan. Yang penting terserah saya, dia mau apa, yang penting saya mengambil kemanfaat dari dia kan tidak bisa juga kan. Nah kalau punya Sartre ini biar nanti tidak terjebak pada ranah psikologi. Kalau bicara terkait suatu manusia nanti kembali pada individu kita berbicara terkait bagaimana metode kebenaran sesederhana mungkin. Apa namanya? Punya Sartre ini dalam biar nanti bisa kita terapkan dalam menganalisis berbagai hal. Kalau soal kotes-kotesnya kan banyak, seperti mengatakan bahwa manusia karena persetan dengan orang lain kayak gitu kan. Karena memang kajian eksistensialisme itu kan individu kan, tapi pandangan orang lain terhadap kita itu penting. Sebenarnya itu kalau orang lain memandang kita sebagai kacung cuman, sebagai penjilat atau sebagai pahlawan, sebagai itu penting sebenarnya, akan nanti mempengaruhi terhadap eksistensi atau keberadaan kita. Contoh, ketika saya menganggap bahwa Bimo cuman, saya anggap dengan dia sebagai sampah, kan dianggap tidak ada kan seperti itu. Itu contoh sederhananya. Nah, saya ingin tanya punya Sartre itu dalam merumuskan suatu metode untuk mencari suatu kebenaran itu bagaimana kayak gitu Mas? Bukan kemudian saya ingin bentur-benturkan, enggak. Kan ini kan kajiannya kan Sartre. Saya sengaja, makanya saya pandang saya sebagai manusia, saya sengaja membawa Gabriel Marcel karena dengan konteks diskusi kita hari ini saya teringat pada sejarah Sartre dan kawan-kawan itu kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi kan simposium kan ketika diskusinya hidup akan menjadi free day next walaupun diambil di siang hari kayak gitu kan ya. Kalau siang itu apa Mbak Risti? Bahasa Inggrisnya? Panas lah, hot. Hot day ya Pak. Makanya saya berharap bahwa ini nanti diskusi lepas itu ada, tapi beri dulu metode Sartre secara sederhana, nanti biar kita uji kebenaran dalam suatu rumusan metode yang bawa kata Sartre. Saya contohkan kayak gini. Anggap saya Sartre punya metode untuk mengatakan bahwa ini sedotan secara beneran, maka harus di-mod semuanya atau disedot baru disebut dengan sedotan. Itu sederhananya seperti itu. Saya inginnya sebenarnya seperti itu biar nanti diskusinya kan hidup kayak gitu Mas. Itu mungkin tanggapan dari saya. Langsung ingin saya tanggapi ya. Terima kasih atas pemaparannya lagi. Pertama mungkin saya akan katakan bahwa saya tidak saya percaya diri untuk membuka ruang diskusi selanjutnya ketika saya ditodong sebuah pertanyaan tentang metode sederhana yang disampaikan, yang diciptakan oleh Jean Paul Sartre itu sendiri gitu. Pertama, kalau mau dipaksakan untuk menjawab hal itu, saya kira nanti teman-teman mungkin yang memiliki daya tangkap lebih daripada saya sendiri sebagai pemantik sekarang ini, mungkin akan saya berikan selanjutnya ya. Tapi saya bisa mengelakkan pertanyaan yang ditodong tadi dengan istilah yang sudah ditekankan Jean Paul kepada pengikutnya, utama kaum eksistensialis gitu. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya eksistensi itu mendahului esensi gitu. Jadi perdebatan tentang hal-hal lain yang berbau esensi ketika kita membicarakan hakikat manusia itu habis sudah gitu. Jadi kita gak bisa mencampur adukan ke ranah sana gitu. Artinya apa? Jadi dunia dulu ketika masa-masa
munculnya eksistensialisme? Keadaannya yang muncul apa? Karena kita memperdebatkan tentang esensialisme gitu. Jadi nilai-nilai eksistensi dari manusia itu mati gitu. Nah, maka ini sebenarnya yang menjadi titik awal Sartre itu membentengi dirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang semacam tadi gitu. Bahwa eksistensi itu mendahului dari esensi gitu. Artinya apa? Kita bersetan dengan persoalan bagaimana hakikat manusia itu sendiri hingga mampu mencapai taraf kebenaran. Sartre itu melampaui perdebatan itu. Dia gak mau berdebat tentang ada dan lain sebagainya hingga sampai benar gitu. Itu tidak ada gitu. Maka ketika ini ditodongkan kepada saya, maka saya kira saya gak menutup diri untuk membuka ruang diskusi bagi teman-teman yang lebih memiliki daya tangkap daripada saya gitu. Tapi saya kira saya cukup membentengi diri dengan bahwa eksistensi itu mendahului esensi gitu. Jadi hakikat manusia itu nggak bisa dibicarakan gitu. Jadi terserah manusia mau ngapain, dia bebas seutuhnya dan mutlak gitu. Sehingga yang harus didahului dari manusia itu eksistensi, karena dia lahir ke dunia ini gitu. Dia gak menginginkan gitu. Jadi oleh karena itu manusia dikutuk untuk menjadi manusia yang bebas. Terserah dia mau melakukan apa, bersetan dengan hakikat, dengan apa yang ada pada dirinya gitu. Karena itu nggak bisa ia miliki gitu. Kalau filsafat tradisionalis sebelumnya, dia menjelaskan bahwa hakikat manusia itu begini, esensi manusia itu begini. Nah, itu menjadi penilaian yang paten. Nah, itulah sebenarnya yang dikritik oleh Jean Paul itu. Sehingga kalau hal-hal itu yang bisa disodorkan, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, karena memang keterbatasan saya dalam memahami apa yang disampaikan. Tapi saya kira begitu. Terima kasih.